Kenapa setiap tahun baru harus ada resolusi baru? Setiap akhir tahun, pola ini selalu terulang. Timeline penuh target baru, gym penuh orang, planner laku keras. Semua bilang, tahun depan gue harus berubah. Padahal pertanyaannya sederhana, kenapa perubahan hidup selalu nunggu kalender gini? Kenapa resolusi harus nunggu 1 Januari? Seolah arah hidup cuma boleh dievaluasi setahun sekali. Lucunya, sebagian besar resolusi itu lahir bukan karena kita siap berubah, tapi karena kita lagi takut tertinggal. Takut hidup stagnan, takut gagal lagi, takut ngulang kesalahan yang sama. Padahal kehilangan arah nggak kenal tanggal. Bisa terjadi di Maret, Agustus, atau tengah malam random saat hidup tiba-tiba terasa kosong. Dan hari ini kita bakal ngebongkar satu kebiasaan yang kelihatannya positif, tapi sering disalahpahami. Resolusi. Kenapa ia selalu dikaitkan dengan tahun baru? Dan kenapa seharusnya resolusi lahir dari kesadaran, bukan dari kalender? Coba perhatiin apa yang sering kejadian. Awal Januari, semua kelihatan penuh niat baik. Target ditulis rapi, jadwal dibikin ketat, semangat naik drastis. Tapi masuk Februari, pelan-pelan mulai longgar. Maret banyak yang kembali ke pola lama. Bukan karena orangnya males, tapi karena resolusi itu lahir dari momen seremonial, bukan dari pemahaman diri. Di masyarakat, resolusi sering diperlakukan seperti tradisi tahunan. Ikut-ikutan biar gak ketinggalan, biar kelihatan punya arah. Padahal hidup gak berubah karena satu janji besar di awal tahun. Hidup berubah karena keputusan kecil yang konsisten, yang justru sering muncul saat kita sadar, gue lagi salah arah. Dan momen itu jarang datang pas kalender tahun baru. Masalahnya muncul ketika resolusi diperlakukan sebagai obat instan kehilangan arah. Banyak orang nulis target besar tanpa benar-benar paham kenapa mereka merasa tersesat. Yang diubah perilakunya, tapi akar masalahnya dibiarkan. Di masyarakat, kegagalan resolusi sering disimpulkan secara salah. Gue emang gak konsisten, gue kurang niat, gue kurang disiplin. Padahal seringnya bukan itu. Resolusi gagal karena salah waktu dan salah niat. Dibuat saat emosi tinggi di awal tahun, bukan di saat kesadaran diri benar-benar muncul. Akhirnya resolusi jadi siklus tahunan, buat, gagal, menyalahkan diri, ulangi lagi. Bukan alat refleksi, tapi sumber rasa bersalah baru yang pelan-pelan bikin orang kapok buat jujur sama arah hidupnya sendiri. Sebelum lanjut, satu hal perlu diluruskan. Resolusi bukan masalahnya, cara kita memaknainya yang sering keliru. Resolusi seharusnya bukan ritual tahunan, tapi alat refleksi saat arah hidup mulai kabur. Di bagian selanjutnya kita bakal bahas kenapa manusia butuh resolusi, kenapa kehilangan arah itu wajar, dan kenapa perubahan paling bertahan justru sering lahir di momen yang tidak pernah direncanakan oleh kalender. Manusia sebenarnya butuh resolusi bukan karena pergantian tahun, tapi karena otak manusia butuh momen penanda. Dalam psikologi, ini disebut temporal landmark. Momen tertentu, ulang tahun, awal bulan, atau tahun baru, dipakai otak sebagai garis pemisah antara hidup lama dan hidup yang mau diperbaiki. Masalahnya masyarakat terlalu menggantungkan perubahan pada satu penanda simbolik 1 Januari. Seolah tanpa tanggal itu, kita nggak punya hak buat evaluasi diri. Padahal kehilangan arah bisa datang kapan aja. Dan ketika kita nunggu kalender buat berubah, yang terjadi justru penundaan. Resolusi yang sehat bukan soal nunggu momen besar, tapi soal berani bikin penanda kecil sendiri. Hari ketika lo sadar, gue nggak mau hidup kayak gini terus. Disitulah resolusi seharusnya lahir. Bukan dari euforia massal, tapi dari kesadaran personal yang benar-benar jujur. Ada alasan kenapa resolusi paling sering muncul barengan, bukan sendirian. Karena manusia adalah makhluk sosial yang mudah terdorong oleh momen kolektif. Saat semua orang bicara perubahan, kita ikut merasa harus berubah. Bukan karena sadar butuh arah baru, tapi karena takut tertinggal dari narasi bersama. Secara psikologis, ini disebut social momentum. Energi ramai-ramai yang terasa kuat, tapi sering cepat habis. Makanya banyak resolusi lahir dari tekanan sosial, bukan dari refleksi pribadi. Begitu suasana mereda, arah pun ikut menghilang. Ada fakta menarik soal resolusi yang sering dilupakan. Otak manusia tidak berubah karena niat, tapi karena lingkungan dan kebiasaan. Penelitian perilaku menunjukkan, lebih dari 40% tindakan harian kita itu otomatis, bukan hasil keputusan sadar. Artinya, resolusi sebesar apapun akan kalah kalau lingkungannya tetap sama. Di masyarakat, banyak orang ngerasa gagal resolusi, padahal yang berubah cuma niatnya, bukan pola hidupnya. Tempat yang sama, rutinitas yang sama, trigger yang sama juga. Makanya resolusi sering tumbang bukan karena kurang tekad, tapi karena kita lupa satu hal penting.
Perubahan arah butuh perubahan sistem kecil di sekitar hidup, bukan cuma janji di kepala. Ada satu kesalahpahaman besar soal resolusi. Kita sering mengira resolusi itu tentang menjadi orang baru. Padahal seringnya yang dibutuhkan cuma menata ulang arah yang sudah ada. Banyak yang terlalu keras pada dirinya sendiri, merasa harus berubah total, padahal yang bikin lelah justru bukan hidupnya, tapi ekspektasi yang nggak realistis. Resolusi yang sehat bukan soal transformasi instan, tapi soal koreksi kecil yang konsisten, sedikit belok arah, sedikit lebih sadar, tapi dilakukan terus-menerus. Perubahan besar jarang lahir dari keputusan ekstrim, tapi dari keberanian jujur melihat apa yang perlu diperbaiki tanpa harus menghancurkan diri sendiri. Di masyarakat, resolusi sering dijadikan alat ukur moral. Berhasil berarti disiplin, gagal berarti lemah. Padahal hidup jauh lebih kompleks dari itu. Banyak orang gagal menjalankan resolusi bukan karena kurang niat, tapi karena hidupnya berubah. Tanggung jawab nambah, tekanan datang, energi berkurang. Resolusi yang kaku nggak ngasih ruang untuk realita. Begitu hidup nggak sesuai rencana, resolusi langsung ditinggal. Yang jarang diajarkan adalah ini. Resolusi boleh disesuaikan, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk kedewasaan dalam memahami kondisi diri sendiri. Menariknya, konsep resolusi itu bukan tradisi modern. Sejarah mencatat, sekitar 4.000 tahun lalu di Babilonia kuno, orang-orang sudah bikin semacam resolusi saat pergantian tahun. Tapi bedanya besar. Resolusi zaman dulu bukan soal target pribadi, melainkan janji moral, menepati utang, memperbaiki hubungan, dan hidup lebih bertanggung jawab. Di Romawi kuno, Januari dinamai dari dewa Janus, dewa dua wajah yang melihat ke masa lalu dan masa depan. Maknanya jelas, refleksi dulu, baru melangkah. Masalahnya hari ini, resolusi berubah fungsi. Dari refleksi menjadi ambisi, dari koreksi diri menjadi tuntutan pencapaian. Padahal secara historis, resolusi itu bukan soal jadi lebih hebat, tapi soal jadi lebih selaras dengan nilai hidup. Dan ketika maknanya bergeser, yang tersisa cuma tekanan, bukan arah. Ada satu fakta menarik yang jarang dibahas soal resolusi. Sebagian besar perubahan hidup tidak dimulai dari resolusi, tapi dari krisis kecil. Penelitian psikologi perilaku menunjukkan orang justru lebih konsisten berubah setelah mengalami momen kehilangan arah, gagal, capek, kecewa, atau sadar hidupnya nggak kemana-mana. Bukan saat hidup lagi optimis, tapi saat realita memaksa refleksi. Di masyarakat, ini sering kejadian. Orang mulai nabung setelah kepepet, mulai jaga kesehatan setelah sakit, mulai mikir arah hidup setelah burnout. Artinya, perubahan paling jujur lahir dari kesadaran, bukan dari target tahunan. Resolusi yang cuma datang dari semangat tahun baru sering kehilangan daya dorong, karena tidak didukung pengalaman emosional yang kuat. Makanya, resolusi yang bertahan lama biasanya nggak dramatis, nggak diumumkan, nggak dipamerkan. Dia muncul pelan-pelan dari satu kesimpulan sederhana, cara lama gue udah nggak cocok. Dan dari situ, arah baru mulai dibangun, bukan karena kalender, tapi karena hidup menuntut perubahan. Kalau kita lihat di sekitar, pola ini kelihatan jelas. Awal tahun orang rame ngomong resolusi, mulai hidup sehat, mulai nabung, mulai serius sama karir. Tapi di tengah tahun, realita datang. Harga naik, kerjaan numpuk, orang tua sakit, anak butuh biaya. Resolusi yang dibuat di kondisi ideal ketabrak hidup yang nyata. Di masyarakat kelas menengah ke bawah, resolusi sering berbenturan langsung dengan kebutuhan harian. Bukan karena nggak mau berubah, tapi karena prioritas hidupnya berubah tiap bulan. Di sisi lain ada tekanan sosial. Media sosial bikin orang ngerasa gue doang yang nggak konsisten. Padahal banyak yang diam-diam juga struggling, cuma nggak diumumin. Akhirnya resolusi bukan lagi alat bantu arah hidup, tapi sumber rasa bersalah kolektif. Orang berhenti refleksi bukan karena nggak peduli, tapi karena capek merasa gagal berulang-ulang. Dan di titik ini, resolusi kehilangan makna sosialnya. Bukan lagi soal arah, tapi soal pembuktian. Dalam filsafat hidup, perubahan tidak pernah dipahami sebagai loncatan besar, melainkan sebagai proses menjadi sesuatu yang berarti. Aristoteles menyebutnya telos, arah alami yang terus didekati, bukan tujuan instan yang harus langsung tercapai. Resolusi secara filosofis bukan janji untuk berubah seketika, tapi komitmen untuk terus mengoreksi arah saat kita menyimpang. Manusia yang dewasa bukan yang hidupnya selalu lurus, tapi yang sadar ketika ia mulai menjauh dari nilai yang ia yakini. Di titik ini, resolusi bukan tentang awal tahun, melainkan tentang kesetiaan pada arah hidup, bahkan ketika jalannya pelan dan penuh koreksi. Kalau ditarik benang merahnya, resolusi bukan soal awal tahun, tapi soal kesadaran arah.
Kita sering nunggu momen besar buat berubah. Padahal hidup berubah justru saat kita berani jujur di momen kecil. Ketika capek, ketika ragu, ketika sadar cara lama sudah nggak relevan. Resolusi yang sehat bukan yang diumumkan keras-keras, tapi yang dijalani pelan-pelan. Bukan tentang jadi versi sempurna, tapi tentang terus menyesuaikan arah sambil tetap jalan. Dan mungkin hidup nggak butuh resolusi baru setiap tahun. Yang kita butuhin cuma satu hal sederhana, tapi jujur. Kesediaan untuk berhenti sebentar, melihat ke dalam, dan bertanya, apakah gue masih jalan ke arah yang gue percaya? Disitulah resolusi seharusnya lahir. Nah, kalau konten ini bikin lo kepikiran soal resolusi dan arah hidup lo sendiri, jangan berhenti di kepala. Tulis di kolom komentar, resolusi apa yang pernah lo buat, dan di titik mana lo ngerasa kehilangan arahnya. Share video ini ke teman lo yang tiap akhir tahun sibuk bikin target, tapi jarang dikasih ruang buat refleksi jujur. Dan kalau lo ngerasa obrolan kayak gini perlu lebih sering dibahas, jangan lupa like dan subscribe. Biar kita bisa terus ngobrol soal hidup, bukan sekadar soal target.